Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Febrian Afik Dwi Susanto dengan NIM C08221, lalu Linda Wahyu Laila Sofiana dengan NIM C08229, lalu Rendra Tius Ranatan dengan NIM C0839, lalu saya sendiri Safa Syauki Amalan dengan NIM C0840. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami yang menganalisa antropometri kamar mandi. Selanjutnya, di sini kami akan menganalisa kamar mandi. Kamar mandi ini memiliki ukuran 190 cm kali 385 cm dengan nuansa ruangan berwarna putih sehingga terlihat bersih. Lalu selanjutnya, di sini ada potongan AA, lalu ada potongan BB, juga ada potongan CC. Selanjutnya, di sini ada contoh penggunaan dan pergerakan, penggunaan keran, penggunaan jet shower, penggunaan tisu sampah, ada penggunaan kabinet satu bawah, kabinet satu atas, penggunaan wastafel, juga rak kabinet satu bawah. Lalu ada shower box, rak sabun shower, shower dan gegang keran, bukaan atas pada shower, juga. Selanjutnya ada kabinet 2, rak atas kabinet 2, penggunaan rak handuk, penggunaan pintu, dan ruang gerak bebas dalam kamar mandi. Selanjutnya di sini area pertama ada area kloset atau toilet. Berikut di sini ada keterangan, notasi, juga ukuran-ukuran dari setiap barang yang ada di area kloset ini. Selanjutnya, di sini ada analisa statis dan dinamis area kloset berdasarkan data Antropometri Indonesia yang diambil dari website Antropometri Indonesia dengan usia 17-25 tahun, laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada tinggi dudukan kloset dengan notasi B. Tinggi ideal dudukan kloset ini adalah 40 cm dan mencapai tinggi popliteal persentil 5% atau 35,44. Tinggi existing dudukan kloset pada kamar mandi ini adalah 40 cm. Tinggi ini sudah ideal dan ergonomis karena sudah mencakup tinggi popliteal pada persentil 5% atau 35,44. Sehingga saat digunakan dengan ketinggian 40 cm ini, keadaan kaki tidak menggantung. Lalu yang kedua, ada lebar dudukan kloset dengan notasi C. Lebar ideal dudukan kloset atau C ini adalah 36 sampai 37 cm dan mencapai lebar pinggul 50% atau 36,11. Lebar existing dudukan kloset pada kamar mandi ini adalah 36 cm. Lebar ini sudah ideal dan ergonomis karena sudah dianggap masuk ke dalam lebar pinggul persentil 50% yaitu 36,11 karena selisihnya tidak sampai 1 cm. Lalu yang ketiga ada kedalaman dudukan kloset dengan notasi D. Kedalaman ideal dudukan kloset ini adalah 39 cm. Karena idealnya dudukan kloset tidak menyentuh popliteal, maka ukuran ini sudah mencapai persentil 50%, yaitu 48,56, yang dikurangi 9,5 cm. Kedalaman existing dudukan kloset pada kamar mandi ini adalah 39 cm. Sudah merupakan ukuran ideal juga ergonomis, karena mencapai persentil 50% atau 48,56 yang dikurangi 9,5 cm, sehingga dapat digunakan oleh semua orang dengan nyaman. Selanjutnya, ada jarak jet shower dengan notasi F dan jarak tisu dengan notasi G. Jarak existing jet shower dengan kloset pada kamar mandi ini adalah 41,5 cm. Jika dijumlahkan dengan jarak kloset dengan tempat tisu adalah 18 cm dan lebar sandaran kloset 40 cm sehingga totalnya menjadi 99,5 cm. Jika diukur berdasarkan rentangan tangan ke samping, ukuran ini berada di bawah persentil 5% atau 137,87 sehingga ergonomis dan dapat diraih. Dengan ukuran ini, rentangan tangan ke samping persentil 50% dan 95% juga dapat meraihnya dengan mudah, sehingga tidak menyulitkan saat menggunakan kloset. Lalu tinggi keran wudhu dengan notasi H.
Tinggi ergonomis keran wudhu adalah 80-109 cm, sehingga mencapai tinggi siku persentil 50% atau 103,93. Tinggi existing keran wudhu pada kamar mandi ini adalah 72,5 cm. Tidak ergonomis karena berada terlalu jauh di bawah siku dan tidak mencakup tinggi siku pada persentil 5%. Atau 86,29. Sehingga saat digunakan akan terlalu membungkuk dan akan tidak nyaman. Evaluasinya sebaiknya keran diletakkan pada ketinggian 109 cm sehingga mencakup tinggi siku persentil 50% atau 103,93. Dengan begitu, semua orang dapat menggunakannya tanpa harus menahan pegal. Selanjutnya, ada tinggi stop kontak exhaust fan dengan notasi J. Tinggi existing stop kontak exhaust fan pada kamar mandi ini adalah 263 cm dari lantai area kloset. Ini tidak ergonomis karena ketinggiannya melebihi tinggi genggaman tangan ke atas pada persentil 95% atau 230,8. Dengan ketinggian 263 cm ini, pengguna akan kesulitan untuk unplug atau plug-in exhaust fan ini, sehingga membutuhkan tangga sebagai alat bantu. Evaluasinya, cara lain selain menggunakan alat bantu juga dapat memindahkan saklar menjadi lebih bawah sehingga berada pada ketinggian genggaman tangan ke atas persentil 50% atau 197,57. Selanjutnya ada tinggi tarikan exhaust fan dengan notasi K. Tinggi existing tarikan exhaust fan pada kamar mandi ini adalah 193 cm. Sudah ergonomis karena dapat digunakan pada tinggi genggaman ke atas pada persentil 5% atau 164,34. Bagian tali ini pun masih dapat dibuka menjadi lebih panjang, tetapi dengan ketinggian 193 cm ini, tali masih dapat diraih tanpa memerlukan alat bantu. Selanjutnya, ada jarak tempat sampah dengan kloset dengan notasi N. Jarak existing tempat sampah dengan kloset pada kamar mandi ini adalah 60 cm. Dengan jarak ini, maka pengguna kloset tidak bisa langsung membuang sampah saat menggunakan kloset dan harus berdiri dahulu untuk membuang sampah. Evaluasinya, sebaiknya tempat sampah ini dapat diletakkan tepat di bagian bawah tisu atau tepat di sebelah bawah bagian tisu, sehingga pengguna kloset dapat membuang sampah tanpa harus berdiri dan jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada kabinet 1. Yang pertama ada notasi A, tinggi kabinet 190 cm. Kemudian ada B, lebar kabinet 30,5 cm. C, kedalaman kabinet 19,5 cm. D, jarak lantai ke dasar kabinet 24 cm. Dan E, tinggi kabinet bawah 64 cm. Notasi F, tinggi rak 26 cm. G, tinggi rak 26 cm. H, tinggi kabinet atas 64 cm. Kemudian ada tinggi saklar lampu 135 cm. J, tinggi stop kontak 162 cm. K, tinggi kabinet dan kaca 15,5 cm. Dan yang terakhir L, jarak kabinet dan wastafel 25,5 cm. Next. Bagian dalam kabinet 1. Jarak dari lantai ke setiap rak dalam kabinet. Dengan notasi M 26 cm, notasi N 54 cm, O 89,5 cm, P 115 cm, Q 142 cm, dan terakhir ada R 170,5 cm. Analisa statis dan dinamis kabinet 1 berdasarkan Antropometri Indonesia usia 17 sampai 25 tahun. Tinggi setiap kabinet dari lantai. Yang pertama ada tinggi kabinet dengan notasi A 160 cm. Kabinet dipasang 24 cm dari lantai, sehingga tinggi hingga bagian atas kabinet dari lantai adalah 204 cm. Artinya, bagian paling atas kabinet ini berada di atas tinggi jangkauan tangan persentil 5% dengan rata-rata 164,34. Namun, tidak masalah karena bagian paling atas kabinet sering digunakan.
bahkan tidak digunakan untuk menyimpan apapun. Kemudian ada tinggi kabinet bawah dengan notasi E 64 cm, ditambah jarak lantai ke dasar kabinet dengan notasi D 24 cm adalah 88 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggaman tangan ke atas dengan persentil 5% atau 164,34 cm. Sehingga untuk membukanya dapat dilakukan dengan mengayunkan tangan ke depan atau sedikit membungkuk. Kemudian tinggi rak pertama dengan notasi F dari dasar lantai adalah 114 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggaman tangan persentil 5% atau 164,35 cm. Sehingga untuk meraihnya hanya dengan mengayunkan tangan ke depan. Kemudian ada tinggi rak kedua atau dengan notasi G dari dasar lantai adalah 140 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggam tangan persentil 5% antara 164,34. Sehingga untuk meraihnya hanya dengan mengangkat tangan ke depan. Tinggi kabinet atas dengan notasi H dari dasar lantai adalah 110,5 cm. Kurang ergonomis karena melebihi cakupan tinggi genggam tangan ke atas pada persentil 5% atau 164,34. Sehingga pengguna kurang dapat mencapai bagian atas kabinet. Namun, walaupun tidak ergonomis, kabinet bagian atas ini tidak terlalu dipakai, sehingga tidak masalah. Kemudian ada tinggi saklar lampu dengan notasi I 135 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggam tangan ke atas 5% atau 164,34. Sehingga mudah untuk menyalakan atau mematikan lampu hanya dengan mengangkat tangan ke depan. Kemudian tinggi stop kontak atau J 192 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggam tangan ke atas persentil 5%, 164,34. Sehingga mudah untuk mengoperasikannya hanya dengan mengangkat tangan. Next. Analisa statis dan dinamis kabinet 1. Tinggi rak pertama kabinet bawah dari lantai atau dengan notasi M 26 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggaman tangan ke atas persentil 5% atau 164,34. Walaupun untuk meraih bagian rak paling bawah harus berjongkok atau bertumpu lutut saat hendak mengambil barang. Kemudian tinggi rak kedua kabinet bawah dari lantai dengan notasi N 54 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggam tangan ke atas persentil 5% atau 164,34. Tinggi rak ketiga kabinet dari lantai atau dengan notasi O 89,5 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggam tangan ke atas persentil 5%, 164,34. Dan tinggi rak keempat kabinet dari lantai atau P 115 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggam tangan ke atas persentil 5%. Tinggi rak pertama kabinet atas dari lantai atau Q 142 cm. Sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggam tangan ke atas pada persentil 5%. Yang terakhir ada tinggi rak kedua kabinet atas dari lantai atau R 170,5 cm. Kurang ergonomis karena hanya dapat diraih dengan tinggi genggaman tangan ke atas pada persentil 50% atau 97,57. Artinya, kabinet ini melebihi tinggi genggaman ke atas 5% atau 164,34. Namun, walaupun tidak ergonomis, kabinet bagian atas ini tidak terlalu dipakai sehingga tidak masalah. Next. Selanjutnya adalah area wastafel dengan beberapa notasi dengan tinggi setiap bagian sebagai berikut. Lalu adalah analisa statis dan dinamis area wastafel. Yang pertama adalah tinggi wastafel A
80 cm. Rata-rata ketinggian ideal wastafel berada pada 10 cm di bawah siku, sehingga wastafel ini sudah mencakup ketinggian siku berdiri pada persentil 5%, sehingga jika ada anak-anak yang memakai wastafel ini tetap bisa memakainya. Yang kedua adalah lebar wastafel notasi C, 43 cm sudah ergonomis karena sudah mencakup panjang lengan bawah persentil 50%, sehingga saat mencuci tangan di wastafel sudah mencapai posisi keran di ujung wastafel. Yang ketiga adalah tinggi cermin, notasi F, 90 cm, cermin berada 35 cm di atas wastafel, sehingga bagian atas cermin berada pada 205 cm di atas lantai sudah ergonomis karena mencapai tinggi mata 50%, sehingga cermin sudah nyaman untuk digunakan dan sudah mencakup titik mata 30 derajat, sehingga pandangan mata sudah nyaman. Yang keempat adalah lebar cermin, notasi G, 80 cm sudah ergonomis karena mencapai lebar sisi bahu persentil 95%, sehingga leluasa saat digunakan juga dapat digunakan bersamaan oleh persentil 50 dan 50%. Tinggi rak pertama pada cermin dari lantai 116 cm sudah ergonomis karena sudah berada di bawah tinggi genggaman tangan ke atas persentil 5%. Dengan menggerakkan tangan sedikit ke atas sudah dapat meraih benda pada rak pertama tanpa kesulitan. Selanjutnya tinggi rak kedua atau I. Pada cermin dari lantai 138 cm sudah ergonomis karena sudah berada di bawah tinggi genggaman tangan ke atas persentil 5%, sehingga dengan menggerakkan tangan ke atas sudah dapat meraih benda pada rak pertama tanpa kesulitan. Selanjutnya tinggi rak ketiga pada cermin atau C. Dari lantai 160 cm sudah ergonomis karena sudah berada di bawah tinggi genggaman tangan ke atas persentil 5%. Dengan ukuran ini, untuk meraih rak ketiga pada cermin dapat digunakan hanya dengan mengangkat tangan ke atas. Yang selanjutnya adalah tinggi rak keempat pada cermin atau K. Dari lantai 183 cm kurang ergonomis karena berada di bawah tinggi genggaman tangan ke atas persentil 5%, sehingga jika ingin meraih barang di rak keempat ini harus digunakan dengan sedikit berjinjit atau menggunakan alat bantu. Walaupun kurang ergonomis, namun tidak masalah karena jarang digunakan. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya ada area shower dengan beberapa notasi dengan ukuran masing-masing. Selanjutnya, nah ini ada bagian shower bagian dalam dengan notasi dan ukuran masing-masing. Selanjutnya ada analisa statis dan dinamis area shower berdasarkan data Antropometri Indonesia usia 17 tahun sampai 25 tahun. Yang pertama yaitu ada tinggi box shower dengan notasi A dengan ukuran 200 cm itu sudah ergonomis karena sudah mencakup tinggi tubuh persentil 95% dengan ukuran 180,24 sehingga tidak perlu menunduk atau membungkuk saat masuk ke dalam box shower. Selanjutnya ada kedalaman box shower dengan notasi B 92 cm sudah ergonomis karena mencakup lebar rentangan siku persentil 50%, sehingga dapat leluasa bergerak di dalam box shower tanpa merasa kesempitan. Selanjutnya ada tinggi bagian dalam box shower dengan notasi I dengan ukuran 188,5 cm itu sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggaman tangan ke atas 95% atau 230,8 sehingga orang yang tinggi pun dapat menggunakan box shower dengan nyaman tanpa harus menunduk. Selanjutnya tinggi hand shower dengan notasi J dari dasar
dari dasar shower itu ukurannya 150 cm sudah ergonomis, karena mencakup tinggi genggaman ke atas persentil 5%, atau 164,34, sehingga mudah diraih hanya dengan mengangkat tangan ke atas. Selanjutnya, tinggi keran shower dengan notasi K, dari dasar ukurannya 135 cm. Itu sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggaman ke atas persentil 5% atau 164,34, sehingga mudah diraih hanya dengan mengangkat tangan sedikit ke atas. Selanjutnya, tinggi dasar kedudukan dengan notasi L dengan ukuran 41,5 cm itu sudah ergonomis karena mencapai tinggi popliteal persentil 50% atau 41,21, sehingga saat digunakan bagian telapak kaki menyentuh lantai dan tidak menggantung. Kemudian tinggi dasar ke bagian tombol dengan notasi M ukuran 128 cm itu sudah ergonomis karena mencakup tinggi genggaman ke atas persentil 5% atau 164,34, sehingga mudah dioperasikan hanya dengan mengangkat tangan sedikit ke atas. Kemudian tinggi rak sabun dengan notasi N ukuran 135 cm itu sudah ergonomis karena mencakup tinggi jangkauan tangan ke atas persentil 5% atau 164,34, sehingga mudah diraih hanya dengan mengangkat tangan ke atas. Kemudian lebar dudukan shower dengan notasi O ukuran 33 cm itu sudah ergonomis karena mencakup lebar pinggul persentil 5% atau 25,62. Tetapi walaupun sudah mencakup persentil 5%, jika digunakan oleh orang dengan lebar pinggul persentil 95% atau 46,59, ini akan sedikit tidak nyaman, sehingga baiknya setidaknya diubah menjadi persentil 50% atau 36,11. Selanjutnya ada kedalaman dudukan shower dengan notasi P ukuran 29,5 cm itu belum ergonomis karena tidak mencapai panjang popliteal persentil 5% atau 41,33. Oleh karena itu, bagian kursi ini tidak nyaman digunakan karena terasa sempit dan tidak nyaman. Selanjutnya, kemudian ada kabinet 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kabinet 2. Berikut ada notasi keterangan dengan ukuran-ukurannya. Selanjutnya di sini ada analisa status dan dinamis kabinet 2 berdasarkan data antropometri Indonesia usia 17-25 tahun. Yang pertama ada jarak lantai dengan bagian bawah kabinet dengan notasi A. Jarak existing lantai dengan bagian bawah kabinet adalah 81 cm. Sudah ergonomis karena dengan ukuran ini rak bagian bawah pada kabinet berada pada ketinggian 83,5 cm. Tidak terlalu jauh di bawah tinggi mata persentil 5% atau 138,25, sehingga mudah diraih tanpa membungkuk. Selanjutnya ada tinggi kabinet dengan notasi C. Tinggi existing kabinet pada kamar mandi ini adalah 120,5 cm. Karena kabinet diletakkan 81,5 cm dari lantai, sehingga bagian rak atas kabinet mencapai 162 cm. Ukuran ini sudah ergonomis karena rak bagian atas masih berada di bawah tinggi genggaman ke atas posisi berdiri di persentil 5%, yaitu 164,34. Sehingga tidak perlu berjinjit untuk meraihnya. Lalu selanjutnya ada tinggi setiap rak dari lantai dengan notasi E, F, dan G. Yang pertama, tinggi existing rak pertama dengan notasi E adalah 83,5 cm, berada di bawah tinggi genggaman ke atas persentil 5%, yaitu 164,34. Lalu, tinggi existing rak kedua dengan notasi F adalah 123 cm, berada di bawah tinggi genggaman ke atas persentil 5%, yaitu 164,34. Dan tinggi existing rak 3 dengan notasi G adalah 162 cm, berada di bawah tinggi genggaman ke atas persentil 5%,
yaitu 164,34. Nah, jadi semua rak pada kabinet ini tidak melebihi genggaman tangan ke atas persentil 5%, sehingga dapat diraih tanpa harus membungkuk ataupun berjinjit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rak handuk dan pintu dengan notasi dan ukuran masing-masing. Lanjut. Kemudian ada analisa statis dan dinamis rak handuk berdasarkan data antropometri Indonesia usia 17-25 tahun. Yang pertama ada tinggi rak bawah dari lantai dengan notasi G ukuran 152 cm itu sudah ergonomis karena sudah berada di bawah tinggi genggaman tangan ke atas persentil 5% dengan ukuran 164,34 sehingga dapat menyimpan handuk hanya dengan mengangkat tangan ke atas tanpa berjinjit atau menggunakan alat bantu. Selanjutnya tinggi rak atas dari lantai ukuran 162 cm sudah ergonomis karena sudah berada di bawah tinggi genggaman tangan ke atas persentil 5% dengan ukuran 164,34 sehingga dapat menyimpan handuk hanya dengan mengangkat tangan ke atas dan dengan sedikit mengangkat bagian bahu untuk menggantungkan handuk. Kemudian tinggi pintu dengan notasi H ukuran 200 cm sudah ergonomis karena mencapai tinggi tubuh persentil 95% dengan ukuran 180,24 sehingga orang yang tinggi pun dapat melewati pintu dengan leluasa tanpa harus menunduk. Kemudian lebar pintu dengan notasi J ukuran 75 cm sudah ergonomis karena dapat dilewati satu orang dengan lebar sisi bahu persentil 95% dengan leluasa. Itu pun juga dapat dilewati oleh dua orang dengan lebar sisi bahu persentil 5% secara bersamaan tanpa memiringkan badan. Jarak dari lantai ke handle pintu notasi I ukuran 102 cm sudah ergonomis karena mencapai tinggi siku persentil 50% dengan ukuran 103,93 sehingga dapat membuka pintu dengan mudah tanpa mengeluarkan tenaga lebih. Walaupun lebih pendek 1 cm yaitu ukuran 103,93 kurangi 102 sama dengan cm, namun masih bisa dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada foto terkait ruang gerak bebas. Di bagian A itu ada jarak dari wastafel hingga pintu, yaitu 140 cm. Lalu di notasi B ada shower box hingga dinding atau rak handuk, itu 74 cm. Lalu yang C, kloset hingga dinding, kabinet 2, itu 245 cm. Selanjutnya, di sini tahap terakhir dari analisa adalah evaluasi dan usulan desain. Yang pertama, tinggi keran dengan notasi H itu 65 cm dan tinggi hanger sikat dengan notasi I 72,5 cm ini tidak ergonomis karena berada terlalu jauh di bawah siku dan tidak mencakup tinggi siku pada persentil 5% yaitu 86,29 sehingga saat digunakan akan terlalu membungkuk dan akan tidak nyaman. Sebaiknya keran dan hanger diletakkan pada ketinggian 80 sampai 109 cm hingga mencakup tinggi siku persentil 50% yaitu 103,93. Dengan begitu, semua orang dapat meraih dan menggunakannya tanpa harus menahan pegal. Berikut di sebelah kanan ada sketsa perbaikannya. Lalu selanjutnya di sini ada tinggi stop kontak exhaust fan dengan notasi J. Tingginya adalah 263 cm dari lantai area kloset. Ini tidak ergonomis karena ketinggiannya melebihi tinggi genggaman ke atas pada persentil 95% yaitu 230,8. Walaupun memang tidak selalu disentuh, tetapi dengan ketinggian 263 cm ini pengguna akan kesulitan jika harus unplug atau plug-in exhaust fan ini, sehingga membutuhkan tangga sebagai alat bantu. Usulan desain untuk memudahkan penggunaan exhaust fan ini bisa dengan mengganti jenis exhaust fan menjadi ceiling exhaust fan, sehingga untuk menyalakannya dapat melalui saklar lampu yang akan jauh lebih mudah untuk mengoperasikannya. Berikut ada sketsa perbaikannya di sebelah kanan. Lalu selanjutnya yang terakhir,
Oh, bukan yang terakhir, maaf. Di sini ada jarak tempat sampah dengan kloset pada kamar mandi ini dengan notasi N adalah 60 cm. Dengan jarak ini, maka pengguna kloset tidak bisa langsung membuang sampah saat menggunakan kloset dan harus berdiri dahulu untuk membuang sampah. Usulan desain agar memudahkan saat membuang sampah sembari menggunakan kloset adalah dengan memindahkan tempat sampah ke bagian bawah tempat tisu, sehingga jaraknya lebih dekat dan tidak perlu berdiri, dan juga dapat menggunakan tempat sampah yang dapat ditempelkan ke dinding, sehingga saat membuang sampah badan tidak perlu membungkuk. Berikut sketsanya. Selanjutnya yang terakhir, ada lebar dudukan shower 33 cm, sudah ergonomis karena mencakup lebar pinggul persenti 5%. Tetapi, walaupun sudah mencakup persenti 5%, jika digunakan oleh persenti 95% ini akan sedikit tidak nyaman, sehingga baiknya diubah menjadi 38 cm sampai 40 cm. Dengan begitu, lebar pinggul dapat mencapai persenti 50%. Selanjutnya ada kedalaman dudukan shower yaitu 29,5 cm. Ini belum ergonomis karena tidak mencapai panjang poplitail persenti 5%. Oleh karena itu, bagian kursi ini tidak nyaman digunakan karena terasa sempit. Agar semua orang dapat menggunakannya dengan nyaman, kedalaman kursi ini diubah menjadi 45 cm. Dengan begitu, dapat mencapai panjang poplitail persenti 5%. Walaupun kursi ini tidak digunakan setiap saat, tetapi jika ukurannya menjadi 38 x 45 cm, lebar kali kedalaman, kursi ini akan lebih nyaman digunakan oleh semua orang saat mandi. Berikut ada sketsa ilustrasinya yang sudah diubah. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.